Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam channel YouTube ini. Kita sama-sama akan mendengarkan sebuah renungan singkat, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan Yesus. Perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa yang dapat kami rasakan selama hidup kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kini saatnya kami mendengarkan sebuah renungan singkat Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi kami, berikan hikmat bagi kami Tuhan Yesus. Agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu ini Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan khotbah saya atau renungan singkat ini dengan tema mengenal Tuhan dengan benar. Masih di ayat yang sama, yaitu saudara di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita baca kembali saudara, ayat yang Selasa lalu sudah kita baca sama-sama saudara. Demikianlah firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, dari ayat ini ternyata kita harus benar-benar mengenal Tuhan kita dengan benar. Nah, ada sebuah tokoh di Alkitab saudara yang bernama Ayub. Di dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan seperti ini saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Berarti ada dua perbedaan di antara orang-orang percaya. Ada orang-orang Kristen yang mungkin hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Tetapi ada juga golongan orang-orang Kristen yang benar-benar mengenal Tuhan mereka dengan benar. Gitu. Ada perbedaan saudara. Nah dari ayat yang tadi kita baca gitu bahwa ternyata Ayub, di dalam Ayub 1 ayat 1 tertulis bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, orang yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan saudara. Buktinya adalah setiap kali 10 anaknya melakukan pesta saudaraku, dia akhirnya melakukan atau memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Karena dia berpikir bahwa jangan-jangan anakku melakukan dosa atau kesalahan ketika mereka sedang berpesta, ataupun mungkin mengutuki Allah mereka ketika sedang berpesta itu, saudara. Jadi Ayub seorang ayah yang luar biasa juga, saudara. Tetapi ternyata dalam perjalanan hidupnya, Tuhan mengizinkan segala hal terjadi. Kita tahu semua banyak hal terjadi dalam hidupnya, saudara. Semua anaknya meninggal dunia, dia kehilangan binatang-binatang peliharaannya, bahkan sampai istrinya saja menyuruh dia mengutuki Tuhannya gitu. Dan akhirnya juga ada bara busuk sekujur tubuhnya, saudara. Terlalu banyak yang penderitaan yang harus Ayub alami, saudara. Tapi kita bersyukur kita bisa melihat contoh seorang yang dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui proses hidupnya yang begitu luar biasa itu, dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ternyata saudara, untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar, engkau harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan di sini berarti engkau memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, memiliki pengalaman setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan untuk mendapatkan pengalaman tersebut tentunya engkau harus berjalan dengan Tuhan atau berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, saudara. Dan berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti segala sesuatunya mulus-mulus saja, saudara. Segala sesuatunya akan baik-baik saja. Tuhan akan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan izinkan setiap musim berlalu dalam hidupmu atau harus engkau jalani. Nah, kembali kepada kisah Ayub di sini, saudara. Pengalaman dia bersama dengan Tuhan membuat akhirnya dia berkata bahwa sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mungkin selama ini mata rohaninya tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Tetapi akhirnya dia dapat melihat secara langsung Tuhan. Karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya.
Kita tahu semua akhirnya seorang Ayub yang memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan mengembalikan segala sesuatu yang telah hilang yang dia miliki sebanyak 2 kali lipat, saudara. Nah, persoalannya adalah, maukah engkau tetap berjalan bersama dengan Tuhan? Karena terkadang, saudara, kita merasa bahwa jalan yang telah kita pilih saat ini atau jalan yang sedang kita jalani ini adalah jalan yang terbaik bagi kita, jalan yang paling benar. Karena itu, saudara, di dalam Yesaya 55 ayat ke-8 dikatakan seperti ini. Sebab rancanganku atau rancangan Tuhan bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Tentunya jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Tetapi sayangnya seringkali kita sebagai manusia merasa kita paling tahu segalanya, saudara. Tidaklah heran di dalam Amsal 14 ayat ke-12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Maksud dari ayat ini adalah bahwa seringkali kita salah dalam memilih jalan. Ya kan? Seringkali contoh misalnya anak-anak remaja merasa jalan yang muda-mudi gitu ya, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengasihi mereka tetapi berbeda agama dengan mereka akhirnya memilih jalan untuk pindah agama dan ikut menikah bersama dengan orang tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa jalan yang sedang mereka pilih itu salah. Ujungnya menuju maut. Artinya maut adalah upah dosa. Firman-Nya katakan upah dosa adalah maut. Berarti tanpa kita sadari mungkin jalan yang sedang kita pilih ini adalah jalan yang salah, saudara. Jalan yang dimana kita sedang melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ada mungkin juga contoh bapak-bapak ya yang menghalalkan segala cara, mengambil jalan pintas demi yang namanya materi atau memperkaya dirinya. Ya kan, dalam pekerjaan mereka mulai melakukan korupsi mungkin atau melakukan penipuan gitu ya, markup harga dan sebagainya. Supaya apa? Alasannya sih mungkin baik gitu, supaya keluarganya tetap lebih berbahagia gitu dengan kekayaan yang dia miliki, dia bisa membeli segala sesuatu untuk istri dan anak-anaknya. Tapi tetap saja jalan yang dipilih itu salah. Mungkin ada juga wanita-wanita, para gadis mungkin yang mengambil jalan pintas juga untuk memperkaya diri atau memenuhi kebutuhan mereka dengan menjual tubuh mereka, saudara. Ada banyak hal mungkin yang sedang dilakukan oleh banyak orang saat-saat ini. Tapi mari kita belajar bersama-sama kembali ke jalannya Tuhan. Tuhan sedang menantikan kita seberapa jauh engkau berjalan saat ini. Kalau memang jalanmu itu salah, kembalilah. Putar balik kembali ke jalannya Tuhan. Berpindahlah ke jalannya Tuhan, saudara. Engkau akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar, engkau akan semakin mengerti mana jalannya Tuhan dan mana yang bukan. Karena itu saudara tetap semangat dalam mengenal Tuhan dengan benar, tetap kuat dan bertahan menjalani hari-harimu karena engkau tidak sendirian. Selama engkau berjalan di jalannya Tuhan, engkau akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan akan buat dalam kehidupanmu. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik bagi saudara dan saya. Kalau tadi dikatakan jalan yang disangka lurus ujungnya menuju maut. Tapi percayalah jalannya Tuhan menuju kepada kehidupan yang kekal. Yaitu sorga dan kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Demikianlah renungan singkat pada saat ini saudara. Saya berharap kita semua tetap semangat mengalami perubahan di dalam hati dan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan ini Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap berjalan bersama dengan-Mu di setiap musim kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa berjalan bersama dengan Engkau kami akan senantiasa mendapat kekuatan baru dan Engkau akan tetap menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati setiap umat-Mu Bapa. Seluruh kehidupan mereka Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.